Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudara bisa tidur nyenyak, penjagaan Tuhan sempurna, dengan kesehatan yang luar biasa, hingga damai sejahtera Allah yang melingkupi kita, membuat kita bisa menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Pagi ini bertemu dengan saya kembali di dalam program Renungan Pagi Word of Wisdom. Biarlah renungan ini memberkati saudara, renungan ini membuat kita kuat di dalam Tuhan, dan renungan ini kita bisa semakin melekat kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita sadar setiap langkah kita disertai oleh Tuhan. Saya banyak melihat orang memberikan satu statement tentang keraguan hidup, tentang keraguan pencapaiannya, tentang keraguan kesehatannya, tentang keraguan berkatnya, seolah-olah segala sesuatunya akan ditempuh, akan dicapai, akan dijalani dengan sendirian. Seolah-olah musim pandemi ini mengajak kita itu harus bertindak secara mandiri, dan Tuhan sepertinya tidak kelihatan karyanya dalam situasi seperti ini. Justru dalam renungan pagi Word of Wisdom ini, saya mau tandaskan, saya mau ingatkan buat kita semuanya, bahwa Allah selalu ada buat kita. Tuhan ada buat kita. Hati Tuhan senantiasa ada bagi anak-anaknya yang percaya, yakin, bahkan berserah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat yang di Roma. Saudara tahu jemaat yang di Roma adalah jemaat yang mapan, jemaat yang diberkati, jemaat yang punya kemampuan sebenarnya untuk menghidupi penghidupannya secara horizontal. Tetapi Paulus meyakinkan jemaat di Roma bahwasanya apapun situasi keadaan kita, Tuhan ada buat semua orang yang percaya dan berharap kepadanya. Kita buka Alkitab kita, terambil dari surat Paulus buat jemaat di Roma, pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan ada dalam segala sesuatu. Anda susah hari ini, Tuhan pun ada. Anda diberkati, Tuhan juga ada. Anda menangis, Tuhan juga ada. Anda bergumul juga, Tuhan ada. Makanya Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik tidak baik keadaannya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia sadar hati Bapa ada atas kita, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi konteksnya adalah semua janji firman ini digenapi atas semua orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, mengasihi Yesus dengan segala daya dan upaya, supaya hati Tuhan ada dalam hati kita, janji Tuhan hidup dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan masa depan yang luar biasa, mendatangkan jawaban, mendatangkan kemenangan, dan mendatangkan sukacita. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini merasa berjalan sendirian, saya ingatkan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Anda mungkin hari ini ada yang sakit, seolah-olah tidak ada yang menemani dan menjaga saudara, saya ingatkan sekali lagi, ada Tuhan yang menyertai saudara. Kalau Anda mungkin dirawat di rumah sakit, Anda dirawat di IGD, Anda dirawat di ICU, Anda dirawat dalam program untuk isolasi,
Tuhan ada buat kita. Dan ketika Allah ada, mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Sepanjang hari ini, saya yakinkan saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara. Sepanjang hari ini, saya yakinkan saudara, Tuhan ada dalam pekerjaan saudara. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hati Bapa yang terus memberikan atas kami. Biarlah kami menyadari bahwa Engkau ada dalam hidup kami, Engkau ada dalam pekerjaan kami, Engkau ada dalam rumah tangga kami. Bahkan Engkau menyertai kami dalam segala sesuatunya. Dan sepanjang hari ini kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.